Pada asalnya. Tangan jari. Om Swastiastu. Baik, sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Selesai. Terima kasih. Selamat siang anak-anak. Nah anak-anak, ada yang tidak sekolah hari ini? Ya, Ibu absen dulu ya sebelum kita mulai pelajaran. Kelas 10-3. Anak Agung Intan Sri Jayanti. Ibu panggil nama panggilan aja ya. Mena. Nah, hari ini Ibu akan melanjutkan materi kita minggu lalu ya. Yaitu pengoperasian dan pengaplikasian perangkat kecerdasan artifisial. Nah, sebelum Ibu mulai ke materi, silakan anak-anak scan dulu barcode-nya di depan. Bagaimana perasaan anak-anak hari ini? Bisa dipilih ya. Kita lihat-lihat. Oke. Lebih banyak yang memilih senang dan bingung ya. Oke, berarti sebagian besar anak-anak sekarang dalam keadaan senang. Tentu akan baik untuk menerima pelajaran ya. Oke, kita lanjut. Nah, sebelum kita mulai, ayo kita bergerak sebentar supaya tidak ngantuk ya, apalagi jam-jam kredit ini. Yuk semua berdiri. Jalan, bisa jalan. Iyalah. Terima kasih. Bagaimana, sudah semangat lagi ya? Nah, Ibu sampaikan dulu tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu mengidentifikasi dan menggunakan berbagai perangkat AI dalam konteks umum dan khusus. Masih ingatkah apa itu kecerdasan artifisial? Siapa yang bisa menjawab? Ada yang masih ingat? Ya, Jia. Kecerdasan artifisial adalah sistem komputer yang mampu meniru kecerdasan manusia seperti kemampuan berpikir, belajar, mengenali pola, memecahkan masalah, dan mengambil keputusan. Betul sekali ya jawaban dari Jia. Jadi, ya tepuk tangan dulu untuk Jia. Jia absen berapa Jia? 28. Ya. Nah, sekarang kita coba anak-anak, punya nggak aplikasi Shopee atau Tokopedia mungkin di HP-nya? Ya. Biasanya belanja online pakai aplikasi apa? TikTok Shop ya, sama. Lazada, ada yang pakai Lazada, yang pakai Shopee ada? Oke, silakan dibuka aplikasi yang kalian gunakan untuk berbelanja online. Kalau TikTok Shop sama ya, Tokopedia juga jadinya ya. Ada yang mau ke depan untuk memperlihatkan aplikasi belanja online-nya? Coba ke depan ya, boleh? Siapa namanya? Widani Bu. Widani ya, Widani. Coba dibuka. Pakai apa Widani? Pakai Tokopedia Bu. Tokopedia. Oke, coba. Widani mau cari apa? Sepatu misalnya apa? Aku cari novel. Biasanya pakai cari novel. Suka baca ya Widani? Iya. Iya. Baik, aku akan mencari novel.
Novel apa biasanya? Biasanya aku itu omongan orangnya. Oh, jadi biasanya apa yang lagi ngetren Iya. itu yang dicari. Oke. Oh ya, MDPL. MDPL. Ya ini. Biasanya aku membeli buku ini. Oke, novel tentang apa itu? MDPL itu apa? Mendaki dengan penuh luka. Bukan meter di atas permukaan laut ya? Itu Oh, mendaki dengan penuh luka. Oke. Nah, kalau anak-anak coba cari apa yang kalian rencanakan untuk beli misalnya. Misalnya pengen beli sepatu sepak bola misalnya. Pengen beli casing HP. Oke. Biasanya kalau anak-anak cari itu, maka saat buka lagi apakah yang terlihat yang tadi dicari? Ya, jadi akan direkomendasikan apa yang kalian cari tadi ya. Padahal kalian nggak minta lagi kan? Tapi terus akan direkomendasikan. Ya, terima kasih Widani. Widani absen berapa? 25. Nah, itu kenapa ya kok bisa demikian ya anak-anak? Kenapa ya kok bisa demikian? Apa yang kita cari terus direkomendasikan oleh online shop itu? Kira-kira apa ya yang menyebabkan? Ya, betul sekali, karena algoritmanya. Ya, jadi algoritmanya dia akan merekam apa yang diinginkan oleh pelanggan. Maka itu juga yang akan terus ditampilkan atau direkomendasikan. Itu contoh dari penerapan AI atau kecerdasan artifisial. Nih. Jadi algoritma KA itu pada platform digital atau contohnya tadi Tokopedia ya yang punyanya Widani, itu seperti media sosial mampu mengidentifikasi preferensi pengguna dan menyarankan konten sesuai kebiasaan mereka. Gitu. Jadi seperti kok kayaknya Tokopedia ini kok bisa membaca pikiran saya ya, saya mau nyari ini tiba-tiba udah kelihatan. Bahkan kalian biasanya kalau buka media sosial mungkin di Instagram gitu, lihat-lihat, ini artis bagus sekali sepatunya atau pinter banget make upnya. Lihat-lihat lagi di search lagi di Instagram. Tiba-tiba kalian buka Shopee atau Tokopedia, kok malah kelihatan apa yang kalian cari di Instagram, ya enggak sih? Pernah nggak seperti itu? Seperti terhubung gitu ya? Ya, gitu. Nah, jadi itu contoh dari penerapan AI. Dia bisa mengetahui apa saja yang diinginkan oleh pengguna dan bisa merekomendasikan. Ini juga akan meningkatkan apa namanya itu prospek, meningkatkan daya beli. Nah, penerapan kecerdasan artifisial di bidang umum. Apa saja sih penerapan kecerdasan artifisial itu di bidang umum dulu? Ada umum, ada khususnya. Kalau di bidang umum, itu yang pertama di bidang ekonomi dan bisnis. Ada e-commerce, ada chatbot. Kalau e-commerce itu contohnya apa? Iya betul, online shop, Shopee, Tokopedia, yang tadi anak-anak bilang itu, ya. Nah, sudah pernah kan anak-anak pakai ya? Tidak perlu ibu contohkan ya. Nah, di sana dengan adanya AI yang ada di e-commerce itu bisa meningkatkan penjualan juga. Jadi terus saja kalian diasupi sama itu. Ada sepatu baru, nanti lagi ada sepatu baru gitu. Terus kalian pengen beli jadinya. Dan mudah juga ya, nggak perlu search. Udah langsung dikasih rekomendasi gitu ya. Terus yang ketiga di bidang pendidikan. Wah, ini sangat berpengaruh sekali bagi kalian ya. Contohnya apa? ChatGPT. Pernah pakai ChatGPT? Pernah, betul. Coba dibuka ChatGPT-nya. Apa aja sih yang dicari di ChatGPT? Oh iya, bagus. Berarti jadi tinggal di Google diketikkan ChatGPT gitu. Sini, terus diklik. Apa yang bisa saya bantu? Tuh.
Jadi di sini dia lebih interaktif dibandingkan kalian mencari di Google atau search engine ya. Misalnya mau tanya apa sama dia. Misalnya saya lagi sekarang sedang sakit kepala gitu. Tolong resepkan saya obat sakit kepala. Kalau di bidang khusus, di bidang teknologi dan rekayasa, ada bidang seni kerajinan dan pariwisata, dan juga di bidang TIK, teknologi informasi dan komunikasi. Kalau di bidang teknologi dan rekayasa itu di Jepang contohnya ada pabrik Toyota telah mengadopsi AI Power Robotic Arms-nya gitu. Ya. Sampai di sana ada yang mau ditanyakan? Iya silakan. Kalau yang untuk virus-virus itu kan kadang bisa dapat bisa tuh. Kenapa bisa gitu loh? Virus bisa membuat Teks gitu loh. bisa membuat perangkat rusak virus. Kayak mulai gitu jadinya. Karena virus itu dia kerjanya ya memang untuk merusak sistem dari sebuah perangkatnya. Terima kasih. Ya, bagus sekali. Siapa yang bertanya? Namanya? Wulan. Ya, bagus sekali pertanyaan dari Wulan. Ada yang mau bertanya lagi? Sudah paham anak-anak? Sudah? Sudah. Kalau sudah, nah diskusikan. Silakan anak-anak cari kelompok 4 orang, satu kelompok 4 orang membuat. Pernah tidak anak-anak menggunakan Canva? Pernah? Di HP ya. Nah, silakan anak-anak buat peta konsep yang berisi penerapan AI. Jadi tadi kan Ibu sudah jelaskan penerapan AI itu ada di bidang kesehatan, di bidang pendidikan, pemerintahan, dan lain sebagainya. Anak-anak pilih satu, misalnya bidang pendidikan. Terus kalian buat peta konsepnya yang menggambarkan apa saja penerapannya dan contoh konkretnya. Buatnya di Canva dan diisi nama-nama kelompoknya. Kalau sudah, dalam bentuk gambar, kirim ke grup WA. Sudah jelas? Silakan sekarang dicari kelompoknya dan kerjakan. Apa bebas terserah kalian. Ibu contohkan, misalnya penerapan KA bidang ekonomi misalnya. Jadi di sini sih bidang ekonomi. Siap. Kan baru contoh-contohnya, ini ditulis lagi tentang penerapannya bagaimana. Di ada tempat yang lainnya. Apanya maksudnya? Penerapan di Indonesia. Kan bisa kayak itu kan bidang ekonomi, terus apa aja tuh, misalnya e-commerce, terus apa lagi. Terus kalau e-commerce itu contohnya apa? Platformnya Shopee, Tokopedia. Ya, misalnya salah satu kayak ekonomi, itu yang kedua tuh ekonomi, misalnya contohnya di sampingnya lagi di sini. Ya, cukup untuk ekonomi aja gitu, satu aja. Berarti satu peta konsepnya itu Untuk ekonomi aja gitu. Pendidikan enggak, mungkin yang lain buat ya. Ya, salah satu aja ya. Pilih salah satu bidang saja. Kalau misalnya ekonomi ya ekonomi aja, pendidikan pendidikan aja. Ya, boleh. Oke. Ya, yang lain perhatikan ya presentasi dari temannya. Om Swastiastu. Baik, sebelumnya selamat siang teman-teman di sini. Selamat siang. Nama saya
Henry Wulandari dan teman sebelah saya. Jadi kami perwakilan dari kelompok kami akan membacakan apa saja fungsi AI di bidang kebudayaan. Yang pertama di bidang pelestarian seperti rekonstruksi artefak, restorasi foto atau tulisan, identifikasi motif, dan juga dokumentasi realisasi. Yang kedua, digitalisasi seperti pemindaian klinik situs Presentasi. presentasi dari kami. Terima kasih. Ya, terima kasih kelompoknya Mena. Tepuk tangan dulu untuk kelompoknya Mena. Silakan. Maaf jika ada salah kata ya. Ya, tidak apa-apa. Ya, bagus sekali. Itu adalah presentasi dari kelompoknya Mena. Untuk yang lain, silakan dikirim hasilnya ke WA grup ya. Kita lanjutkan lagi anak-anak. Nah, sekarang Ibu akan adakan evaluasi dalam bentuk games. Silakan anak-anak. Siapkan HP-nya. Ibu akan adakan evaluasi. Logo apakah ini? Ayo. Benar dan cepat. ChatGPT. Pradipa memimpin. Semua benar. Ya, kita lihat siapa 3 teratas. Mena. Bian. Mana Bian? Oke, Mena, Bian. Siapakah yang pertama? Wulan. Refleksi, bagaimana perasaanmu setelah belajar hari ini? Yang kedua, bagaimana caramu menyiapkan diri untuk menghadapi masa depan dengan AI? Siapa yang bisa? Setelah tahu AI itu seperti ini loh AI, gimana cara kalian menghadapi masa depan dengan AI? Siapa? Ayo angkat tangan. Ya. Mempelajari AI lebih dalam agar mengerti cara menggunakannya. Iya, bagus sekali. Ya. Wah, keren. Cita-cita yang sangat bagus. Ya, Ulan. Tetap belajar, tapi tetap bersaing dengan AI tanpa mau kalah dengan AI. Betul sekali, Ulan. Ya, bagus sekali pendapat dan kesimpulan pelajaran hari ini. Ya, senang. Kesimpulannya senang. Oke, ya. Kesimpulannya. Siapa namanya? Laras. Ya, menurut AI bisa mempermudah kehidupan manusia jika digunakan dengan bijak dan benar. betul sekali ya. Wow. Ternyata keren-keren ya anak-anak 103. Oh iya, ada lagi. Ya. Boleh, silakan. AI mempermudah kegiatan. Betul, AI mempermudah kegiatan. Kesimpulannya adalah AI bukan tentang mengganti manusia, melainkan tentang memperkuat potensi kita. Dengan memahami dan mengaplikasikan perangkat AI secara bijak, kita dapat menciptakan AI itu mempermudah kita. Jangan mau kalah sama AI ya, seperti yang dibilang sama Wulan. Untuk hari ini, ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak? Cukup? Cukup. Nah, untuk minggu depan, Ibu akan menyampaikan berbagai profesi di bidang AI. Karena sudah tidak ada pertanyaan, Ibu akhiri hari ini. Selamat siang. Para Mas Santi. Pada sana. Pramu Santi. Oh, Santi. Terima kasih anak-anak. Terima kasih. Terima kasih.